TZ Music. Bersama gua Mr. P di channel Teknik.com. Aduh, udah lama kita nggak kayak gini ya coy. Agak-agak grogi gue jadinya nih. Covid ya? Bangsat. Aduh, kangen gue coy, momen kayak gini nih coy. Udah berapa abad kita nggak hadir ya coy. Jadi guys, gue atas nama Teknik.com pertama-tama ingin meminta maaf ya coy ya, baru bisa hadir lagi di YouTube karena memang selama masa PPKM yang banyak levelnya ya coy. Betul sekali. udah kayak Samyang banyak level ya. Kita memang ruang geraknya jadi sangat terbatas untuk bisa datang ke workshop guys, karena ya seperti yang kalian tahu banyak penyekatan ya coy. Iya. Yang menghalangi kita untuk datang kemari. Tapi dengan ada video ini semoga bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap channel Teknik.com guys. Di sini langsung kita akan membahas video yang cukup spektakuler nantinya coy. Wow. Yaitu video komparasi mesin gerinda 4 inch yang tipe variable speed. Ini memang dulu udah banyak yang request coy untuk pembahasan gerinda variable speed ini, dan mohon maaf kita baru realisasi sekarang. Dan di sini untuk merek-merek yang akan kita compare ada 4 merek. Jadi yang pertama ada merek Ryu tipe RSG 105V. Lalu yang kedua ada HML tipe HLG 105VS JLD coy, G0806. Dan terakhir ada NRT Pro tipe 9750VS. Nah, di luar nanti kita akan ada beragam pengujian ya coy ya, untuk menentukan kualitas dari keempat merek ini. Sebelum kita eksekusi keluar, di sini gua akan jelasin sedikit mengenai fitur dan juga spek dari keempat merek ini. Keempat merek ini sama-sama memiliki fitur 6 variable speed coy. Lalu untuk switchnya juga di sini untuk merek HNL, lalu JLD dan NRT Pro untuk switch on off-nya di belakang, dan untuk Ryu untuk switch on off-nya di samping guys. Jadi Ryu yang sedikit berbeda di sini untuk switch on off-nya. Lalu untuk speknya ini sama-sama ukuran 4 inch atau 100 mili, dan untuk wattnya sendiri Ryu di 720, lalu HNL di 710 watt, JLD di 480 watt, dan NRT Pro di 720 watt. Dan untuk RPM-nya juga untuk Ryu maksimalnya di 10.000, HNL di 11.000, untuk JLD 11.000, dan NRT Pro di 11.000 RPM coy. Tapi ini memang hanya sebatas stiker spek ya. Nanti kita akan buktikan di luar mengenai speknya apakah beneran real atau enggak, dan kita lihat juga kualitas dari keempat gerinda ini seperti apa guys. Oke, langsung aja lo ikut gua keluar, kita langsung lakukan komparasi pengujian. Check it out. Ya oke guys, untuk yang pengujian pertama ini kita akan tes no load speed dan juga watt tanpa beban guys. Kira-kira siapa yang RPM-nya paling tinggi? Kita langsung cek ya. Ini kita tes dari mulai speed 1 sampai speed maksimal ya guys, di speed 6. Oke, ini pengujian untuk speed 1 dan daya tanpa beban speed 1. Lalu selanjutnya speed 2. Ya, di sini terlihat JLD dan juga Ryu ya, yang RPM-nya lumayan. Lalu ini speed 3, Ryu di 6400, HNL 5400.
dan NRT di 7260, dan ini speed 4 guys. NRT paling tinggi ya, speed 4 di 8700. Dan ini speed 5. Ya, kembali lagi NRT Pro di 9460 untuk RPM-nya. Dan ini terakhir guys, speed 6 atau speed maksimal. Jadi untuk RPM Ryu paling tinggi di 10300. Nah, ini untuk pengujian suhu ya. Tingkat panas dari mesin gerinda ini. Ini kita tes selama 5 menit. Mesin kita hidupkan guys. Kita pengen tahu merek mana sih yang suhunya ini tidak terlalu tinggi ya pada saat dipakai kerja yang lumayan lama ya. Karena memang untuk suhu ini salah satu faktor yang penting pada saat kita menggunakan gerinda guys. Ini lebih ke kenyamanan ya. Kita lihat. Ternyata Ryu ya guys, dengan suhu rata-rata di 37 derajat Celcius, disusul oleh JLD di 41 derajat Celcius. Jadi Ryu yang paling adem nih guys. Lalu untuk selanjutnya kita akan menguji kecepatan potong ya. Ini kita gunain besi ulir ukuran 19 mili guys. Ini lumayan tebel ya. Kira-kira mesin mana yang performa motongnya paling cepet? Ini sama-sama kita pakai mata potong merek yang sama. Jadi ini kita pakai mata potong merek Lipro guys, ukuran 4 inch. Dan ini semuanya mata potong baru ya guys, bukan yang bekas. Ya, ini untuk pemotongan pertama sudah. Ini yang kedua. Jadi ini kita pilih 3 tercepat ya guys, rata-rata 3 tercepat. Jadi 3 waktu tercepat ini nantinya kita akan rata-ratakan. Oke. Ini udah pemotongan ketiga. Ini keempat ya, untuk pemotongan keempat. Dan ini pemotongan yang terakhir guys. Jadi kita buat pengujian 5 kali potong. Dilihat dari grafik, ini Ryu ya, yang kira-kira lumayan cepat buat motong. Kita cek ya. Ternyata average 3 tercepat Ryu di 15,59. Lalu untuk NRT Pro di 18,14 detik. Lalu ini JLD di 19,23 detik. Kita lihat untuk rata-rata 3 tercepat HNL. Oke. Dia ada di 20,53 detik guys. Jadi memang Ryu ya yang paling cepat. Tapi memang ini jangan jadi acuan kalian ya guys. Karena memang selisihnya nggak begitu beda jauh ya. Oke, ini terakhir ya, kita tes kebisingan dari mesin ini, dari keempat mesin ini. Jadi seperti yang kalian tahu, untuk mesin-mesin gerinda yang murah umumnya suaranya agak berisik ya, agak kasar. Kita pengen tahu berapa desibel kah keempat merek ini. Ternyata
NRT Pro ya, yang paling rendah di 72 dan HNL serta JLD di 73. Nah, oke guys, kita udah kembali lagi di studio Terkutuk Teknik.com. Oke guys, tadi kita udah selesaikan secara bersama-sama ya guys ya mengenai compare keempat merek mesin gerinda variable speed. Jadi memang sangat seru sekali tadi ya coy ya. Betul. Untuk komparasinya ya. Dan waktunya di sini gue akan informasi mengenai kesimpulan atau hasil dari pengetesan tadi di luar guys. Wow. Untuk yang pertama mengenai uji coba no load speed dan juga daya tanpa beban coy. Iya. Jadi di sini untuk no load speed sendiri yang paling besar itu ternyata adalah Ryu. Jadi Ryu ini no load speednya paling gede guys di kisaran 10.300 kurang lebihnya. Lalu disusul oleh NRT Pro dengan kisaran no load speednya di 10.116 rpm. Jadi memang masih agak tipis-tipis ya coy ya. Iya. Lalu untuk daya tanpa beban yang paling rendah ya atau watt yang paling sedikit yaitu merek JLD. Wow. Jadi untuk daya tanpa bebannya di 327 watt kurang lebihnya. Lalu yang kedua adalah HNL di 342 watt. Mungkin ini memang pengaruh dari besar kecil RPM juga berpengaruh di Kuat ya. kecil gedenya watt ya coy. Jadi semakin dia kecil RPM-nya wattnya juga kecil. Lalu untuk pengujian selanjutnya coy. Apa? Jadi kita tes mengenai suhu selama 5 menit guys. Jadi kita diemin, kita nyalain keempat mesin ini selama 5 menit dan langsung kita ukur ya suhunya. Kira-kira siapa yang paling adem? Ternyata hasilnya yang paling adem adalah Ryu. Sangat gokil sekali nih petarung Street Fighter dari Jepang ini. Hijau. Si hijau. Jadi dia untuk suhunya di 37 derajat Celcius coy rata-ratanya. Paling adem pokoknya. Lalu disusul oleh JLD di 41 derajat Celcius. Karena memang untuk gerinda ini suhu sangat berpengaruh buat pemakai ya cuy ya. Untuk kenyamanannya. Lalu selanjutnya guys, untuk pengujian uji potong ya. Besi ulir ukuran 19 mili. Ini memang hasilnya jangan jadi acuan ya guys ya. Karena memang tipis-tipis banget untuk hasil dari pengujian pemotongan besi ulir. Nah untuk tercepatnya ini kita ambil 3 tercepat ya coy ya. Iya. Dari 5 kali potong. Jadi untuk tercepatnya merek Ryu pemenangnya guys. Si hijau lagi dengan kisaran waktunya itu 15,59 detik. Disusul oleh NRT Pro di 18,14 detik untuk rata-rata 3 waktu tercepat. Jadi memang selisihnya masih beberapa detik aja ya coy ya. Si tipis-tipis. Lalu untuk yang terakhir, ini kita uji mengenai tingkat kebisingan mesin guys. Karena biasanya kalau mesin murah identiknya suaranya agak-agak mengganggu ya coy. Krotok-krotok kayak mainan perahu. Nah untuk hasilnya dari pengujian decibelmeter ya atau tingkat kebisingan yang paling yang paling nggak bising suaranya yaitu NRT Pro dengan hasilnya ini di 72 dB untuk tingkat kebisingannya. Lalu selanjutnya ada HNL dan juga JLD di 73 dB. Ya memang selisih cuma 1 atau 2 ya coy ya, untuk desibel ya.
Memang kriteria dari mesin murah ya kalian bisa tahu ya, suaranya agak bising dibanding mesin-mesin yang harga 400 ribuan ke atas guys. Garansi Mr. P, garansi. Nah yang terakhir Garansi. kita bahas soal after sale service-nya guys, karena ini juga paling penting buat kalian. Percuma kalian beli tapi after sales-nya acak adul ya, atau nggak jelas. Nah dari sisi after sales ini gue menemukan ada 2 merek aja yang mereka bisa jamin garansi, yaitu merek Ryu dan juga HNL. Jadi 2 merek ini mereka menjaminkan garansi dan memang ada service centernya ya coy. Nah kalau untuk NRT Pro dan JLD ini gue masih belum nemu nih di box, di packagingnya juga nggak ada untuk kartu garansi, hanya manual book doang. Dan gue juga cari-cari di website untuk service centernya juga gue masih belum nemu coy. Untuk service center kedua merek ini di mana? Oke guys, jadi berdasarkan hasil kesimpulan tadi memang kita bisa bilang untuk pemenang compare Gerinda Variable Speed 4 inch yaitu merek Ryu. Karena dia mendominasi ya coy dari berbagai pengujian tadi. Terus juga dari sisi after sales-nya juga dia bagus. Service center ada, garansinya juga ada. Namun memang dibandingkan dengan 3 merek ini, harga Ryu RSG 105V ini lebih mahal ya. Agak lebih mahal dibanding 3 merek ini guys. Jadi ini kisaran 340-an lebih. Sedangkan ini di harga 200-an something lah, 240 sampai 270-an. Jadi memang harga Ryu ini lebih mahal dibanding 3 merek ini guys. Jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen beli 4 merek mesin Gerinda Variable Speed ini, udah nggak usah kemana-mana ya coy ya. Tetap stay terus di website dan juga marketplace teknik.com guys. Dijamin aman, tepat waktu, belanjanya juga nyaman, dan juga produk yang kita kirim itu tentunya berkualitas. Karena memang sebelum kirim kita udah cek dan tes terlebih dulu ya coy ya untuk barangnya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah kemana-mana kalian belanjanya. Tetap pantengin terus website dan marketplace teknik.com. Untuk link pembeliannya lu bisa cek di kolom deskripsi video ini guys. Oke, sekian dulu untuk video compare kali ini. Nantikan video-video terbaru selanjutnya dari teknik.com. Tetap selalu jaga protokol kesehatan ya coy ya. Ingat 5M, jaga kesehatan kalian dan juga keluarga kalian. Semoga pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur membaik dan ekonomi kita bisa kembali pulih seperti dulu ya coy. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.